Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan skill keahlian di dalam mendengarkan, atau saya menyebutnya listening skill. Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi pendengar yang baik, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik, berelasi dengan baik antar sesama kita dimanapun juga. Kita bisa terapkan di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun juga. Nah, yang pertama yang perlu kita bangun adalah memandang orang yang berbicara. Jadi kita perlu mendengarkan, diawali dengan kita memberi perhatian yang tidak terbagi. Jadi kita perlu memfokuskan, jangan sampai kita ngomong atau berbicara dengan orang itu kita sambil baca koran, baca majalah, lihat HP, atau bahkan melihat TV. Nah, jadi perlu, kalau misalnya kita sibuk, kita perlu jadwalkan yang terbaik waktu untuk kita berbicara. Jadi meluangkan jadwal yang terbaik. Lalu selanjutnya, jangan banyak memotong pembicaraan. Nah, ini ada seorang yaitu Robert L. Montgomery. Dia bilang di bukunya Listening Made Easy, dia bilang menginjak-injak pemikiran orang lain sama kasarnya dengan menginjak-injak kaki mereka. Jadi ini hati-hati ya, kita jangan memotong. Karena kalau orang-orang yang biasa memotong pembicaraan itu karena alasan ini biasanya. Karena mereka tidak cukup menghargai, ya kurang menghargai. Lalu mereka ingin membuat terkesan dengan cara menunjukkan mereka itu cerdas gitu ya. Lalu mereka juga terlalu tertarik dengan pembicaraan mereka sendiri sehingga nggak ngizinin orang lain ngomong. Nah, itu dihindari ya memotong pembicaraan. Lalu selanjutnya berfokus untuk memahami. Nah, jadi menurut data dari beberapa institusi ya, seperti Michigan State, Ohio State, Florida State, dan University of Minnesota, orang itu akan lupa apa yang dia dengarkan itu 50%. Jadi dia nggak menyimak, dia cuman dengar 50%, terus besoknya orang itu akan lupa dan tinggal 25%. Nah, ini persoalan. Jadi orang itu mendengar tetapi dia tidak memahami. Nah, sedangkan kalau memahami itu masuk ya ke dalam pikiran dan mengendap. Jadi perlu memahami. Lalu selanjutnya juga kita perlu memikirkan kebutuhan saat itu. Jadi banyak orang sebenarnya ingin berkomunikasi karena dia punya kebutuhan. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan audiens kita, pendengar kita pada saat itu. Jadi jangan hanya mendeliver atau mentransfer informasi tapi yang mereka nggak butuhkan gitu. Lalu periksa emosi kita. Nah, ini perlu menjaga emosi kita. Ya, psikolog terkenal Sigmund Freud dia ngomong begini, seorang pria yang sakit gigi tidak mungkin jatuh cinta. Jadi maksudnya apa sih? Artinya bahwa ketika dia sakit gigi itu membuat orang itu nggak memperhatikan apapun. Dia hanya peduli gimana nyembuhin sakitnya. Nah, ternyata begitu. Jadi kalau orang masih ada kendala-kendala, sakit hati atau kendala emosi di masa lalu terbawa ketika komunikasi, akhirnya itu bisa mengakibatkan pesan yang disampaikan jadi tidak sampai ya, karena justru dia jadi sangat emosional, bahkan bisa saja akhirnya jadi menjelekkan orang lain gitu, menyalahkan orang lain, dan bisa menjadi sumber konflik. Maka perlu kita memeriksa emosi kita dulu. Kita harus tenang ya, tidak terlibat di emosi itu, atau memang kita tidak perlu membicarakan objek yang
memancing emosi kita. Jadi harus dijaga. Lalu kita harus menahan penilaian kita. Jangan cepat menilai. Jadi mendengarkan orang lain, dengar ceritanya, konteksnya, dan tunda. Jangan cepat-cepat membuat penilaian gitu. Lalu selanjutnya, sering-seringlah menyimpulkan, terutama itu hal yang penting yang diucapkan. Jadi ketika kita ngomong dengan orang, lalu ada hal-hal penting, kita simpulkan lalu kita ulangi gitu. Jadi orang yang diajak ngomong jadi seneng karena apa? Kita ngikutin ide-ide dia, ya, subjek yang dia sampaikan, ya kita simpulin, lalu setelah itu kita katakan lagi gitu. Jadi misalnya menurut pendapat Anda tadi ini ya gitu. Nanti dia akan respon. Lalu selanjutnya ajukan banyak pertanyaan supaya jelas. Jadi kalau seorang reporter yang baik, ya, dia akan nanya seperti reporter di TV, ya, ada beberapa presenter, ya, jurnalis yang baik dalam komunikasi, dia coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sehingga narasumber menjadi tergali dan mau menceritakan. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya, yang menggali. Lalu jadikan mendengar itu sebagai prioritas untuk kesuksesan. Jadi contoh seperti Samuel atau Sam Walton, ya, pemilik jaringan retail Walmart dan salah satu orang terkaya di Amerika. Dia mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jadi pernah suatu saat dia bilang ke pilotnya, dia naik pesawat pribadi, lalu dia datang ke sebuah toko gitu, lalu dia bilang ke pilotnya, kamu nanti nunggu ya 160 km dari saat ini. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia cuma duduk sama supir truknya Walmart, bincang-bincang untuk menggali informasi bagi kemajuan institusinya. Padahal dia orang yang super sibuk, eksekutif yang super sibuk, dia mau meluangkan waktu mendengar. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Banyak orang sih mau menjadi pendengar, tetapi yang benar-benar mendengar itu jarang. Nah, padahal kalau kita meningkatkan skill kita, listening skill kita bisa menjadi baik relasi dengan pasangan kita, suami, istri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, mungkin besan kita, lalu rekanan kita, lalu atasan kita, ya, partner bisnis kita, bahkan juga komunitas, misalnya seperti guru, dosen, kita sebagai pembicara public speaking dan apa saja, ini penting, ya, dan itu akan membawa kita menuju keberhasilan. So, jadi salam good relationship dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.